Shalom, Jemaat GBI Anugerah Surung yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam ibadah kita kali ini. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pujian bagi-Mu. Biarlah Tuhan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap untuk memberkati Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Kita mau pujikan satu pujian yang begitu luar biasa buat Tuhan. Biar hati kita penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian.
sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi Tuhan hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kita akan baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Kita akan belajar, saudaraku, tentang firman Tuhan. Ayat yang kita baca dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi awal-awal itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan lewat firman segala sesuatu tercipta. Tanpa firman tidak ada satupun ciptaannya ini bisa jadi. Jadi yang pertama, ada beberapa poin lagi, saudaraku, kita akan belajar ya tentang firman Tuhan. Karakter firman itu saudara harus tahu bahwa oleh firman kita ini bisa ada, bumi ini bisa ada, segala sesuatu bisa ada. Jadi fungsi firman yang pertama itu bicara soal punya kuasa penciptaan. Tanpa firman tidak ada satupun yang ada ini bisa ada. Coba dibaca Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Saya ambil satu cuplikan ayat. Di Kejadian itu ada banyak. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah Allah, jadilah itu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi oleh kuasa firman, firman ini menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Enak saudaraku ya kita ngomong firman. Oleh firman jadilah terang. Tadi minggu lalu ya saya ajak Anda untuk belajar tentang Allah mencipta terang. Jadilah terang, lalu jadi terang itu. Sepertinya kalau kita baca sejenak, jadilah terang, moro-moro kayak sulapan gitu saudaraku ya, jadi terang. Padahal sebenarnya arti kata terang itu adalah gelombang-gelombang besar cahaya yang mendatangi bumi. Dan oleh gelombang-gelombang besar yang mendatangi bumi itu, maka terciptalah terang. Saudara, berarti ketika Allah mengatakan jadilah terang, itu bukan cuma tiba-tiba jadi terang. Tapi ketika Allah menciptakan jadilah terang, maka saudaraku, ada satu reaksi atas ucapan Allah. Ada satu kegerakan, ada satu tindakan-tindakan. Ketika Tuhan berbicara jadilah terang, tiba-tiba saudaraku setelah firman itu diucap, ada gelombang-gelombang besar cahaya mendatangi bumi.
entah berapa lama sampai terciptalah terang. Ya. Dari Mazmur pasal 33 ayat 6 dan ayat yang ke-9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ayat 9, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Ia memberikan perintah maka semuanya ada. Jadi jelas di sini. Ia berfirman semuanya jadi. Untuk jadi ada prosesnya. Jadi ketika Tuhan bilang jadilah terang, maka gelombang besar cahaya mendatangi bumi dan terciptalah terang. Yang gampang saya ingin memberikan gambaran kepada Anda adalah ketika itu yang digambar ditulis di Alkitab, saudaraku, dituliskan. Ini memang kita tidak dapat penjelasan lebih. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Padahal terang itu dalam bahasa Ibrani yang berbicara tentang gelombang-gelombang besar cahaya yang datang ke bumi sehingga tercipta bumi. Nah, yang dituliskan jelas, cukup jelas di Alkitab adalah ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Orang-orang Israel ada di tepi Laut Kolsom dalam keadaan ketakutan, stres berat karena di belakang orang Israel ada tentara Fir'aun, tentara berkuda yang mengejar mereka. Mereka marah-marah. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Mengapa engkau teriak-teriak seperti itu? Angkat tongkatmu dan perintahkan kepada orang Israel untuk berjalan. Angkat tongkatmu, arahkan ke Laut Kolsom. Maka Laut Kolsom akan terbelah dan orang Israel berjalan di dalamnya. Singkatnya, Tuhan memberikan perintah kepada Musa juga ngomong, suruh orang Israel berjalan. Saat itu, apakah Laut Kolsom ini sudah terbelah? Belum, saudaraku ya. Nah, itu di ayat di Alkitab dituliskan ketika Tuhan memerintahkan Musa, dan ketika Musa mentaati melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan memerintah kepada Laut Kolsom untuk terbelah dua. Dan ketika Tuhan punya niat untuk membelah Laut Kolsom jadi dua, ayat dalam kitab Keluaran menuliskan, semalam-malaman angin timur bertiup. Angin timur yang meniup Laut Kolsom ini, saudaraku, membuat Laut Kolsom terbelah dan menjadikan air itu jadi bendungan, saudara. Memang secara ilmu alam, saudara, kalau ada angin keras, maka air itu bisa dibawa. Tapi sebaliknya ada angin yang keras. Angin yang keras itu juga bisa menahan lajunya air. Angin yang keras bisa membawa air jadi tsunami. Sebaliknya angin yang keras bisa menahan air sesuai dengan perhitungan. Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mengangkat tongkat dan mengarahkan kepada Laut Kolsom. Ketika Tuhan menyuruh orang Israel untuk berjalan, sebuah fenomena yang luar biasa terjadi. Semalam-malaman, kalau Anda bayangkan Anda ada di sana, lalu Anda disuruh jalan, Laut Kolsom belum terbelah, kira-kira muring-muring enggak Anda? Marah enggak? Tapi enggak bisa marah, saudara. Takut enggak bisa marah. Mengapa? Karena ternyata angin kencang bertiup, angin timur bertiup meniup Laut Kolsom. Anda kena percikannya enggak? Ada kejadian dahsyat sehingga Laut Kolsom benar terbelah jadi dua. Orang Israel bisa berjalan di tanah kering di tengahnya.
Itu luar biasa. Oleh apa? Oleh firman. Sama, hal yang sama ketika Tuhan mengucap jadilah terang. Itu pasti, saudaraku. Kalau bahasa Ibrani, ada gelombang-gelombang besar cahaya datang, mendatangi bumi. Bumi yang gelap gulita, bumi yang campur baur, bumi yang sudah semerawut, seperti tinta, seperti lumpur. Saudaraku, dapat cahaya yang besar, yang luar biasa. Jadi saya untuk itu ingin memberikan penjelasan kepada Anda. Ketika Tuhan memberikan firman, memang ayat singkat menuliskan, maka jadilah terang. Tapi sebetulnya antara firman diucapkan sampai sesuatu itu jadi, ada proses yang sedang dikerjakan untuk firman itu jadi kenyataan. Jadi, saudaraku, oleh karena firman ini, maka terciptalah segala sesuatu. Kalau dibilang perkataan Tuhan itu punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk memerintahkan segala sesuatu yang ada guna melaksanakannya sampai terwujud apa yang diperintahkan itu. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah dicipta segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, ya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi, saudaraku, oleh Dia, oleh perkataannya, segala sesuatu ini dicipta. Dan ingat bagian terakhir dari Kolose 1 ayat 16 tadi, segala sesuatu itu dicipta oleh Dia. Dan untuk apa? Untuk Dia kembalikan kemuliaan bagi Sang Pencipta, saudaraku. Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semua yang dicipta, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberikan perintah, maka semuanya tercipta. Anda dan saya juga tercipta oleh firman-Nya. Memang kalau Anda bilang, aku kan lahir dari kandungan ibu, tapi saudaraku, ayat juga menuliskan ketika kita ada dalam kandungan ibu, ada tangan Tuhan yang mendukung. Kalau bukan Tuhan yang memerintahkan untuk kita ini tercipta di bumi, maka tentu sudah gugurlah kita ini di kandungan ibu. Jadi kita boleh ada hari ini adalah lewat proses penciptaan 9 bulan di perut ibu. Itu didukung, ditopang, dibentuk, direndak sampai ada kita hari ini. Umurmu berapa? Dari lahir, sejak lahir sampai hari ini, tangan Tuhan juga selalu memberikan pemeliharaannya. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kalau kita tidak punya iman, ya tidak percaya. Ada teori bilang, teori Big Bang. Wah, bumi ini terjadi karena ledakan besar. Ada teorinya salah satu biarawan di tahun 1949 kalau tidak salah, yang menceritakan bahwa bumi ini terjadi dari pecahan komet yang ada. Saudara, kalau kita kaji dengan pengertian kata, ketika Tuhan bilang jadilah terang, maka ada gelombang besar, gelombang cahaya besar. Anda percaya enggak cahaya itu bisa motong granit? Saudaraku, kalau Anda lihat
granit-granit yang bermotif-motif. Itu gimana caranya? Kalau mau motong granit pakai gerenda, ya cuma lurus tok. Kalau mau motong granit pakai pemotong, ya cuma lurus tok. Tapi ada dua cara, pakai gelombang air keras dengan tiup angin yang keras, maka granit yang keras itu, batu granit itu bisa terpotong. Demikian juga ada juga pakai alat sinar yang tajam itu bisa motong granit. Kalau Anda lihat aja besi yang kuat, kalau Anda potong pakai gerenda sampai ngos-ngosan belum terpotong. Ya kalau yang besi tipis-tipis Anda bisa pakai gerenda, tapi coba besi yang tebel gini, waduh lama sekali. Tapi pakai blender, alat yang menggunakan cahaya, itu besi yang watos itu terpotong, saudara. Jadi kalau ini logika saya, kalau memang ketika Allah mengucap jadilah terang, maka kata terang itu or, maka or itu adalah gelombang-gelombang besar cahaya yang mendatangi bumi yang sedang campur aduk, ledok, nah karu-karuan, lumpur, tidak berbentuk. Saya yakin, saudaraku, lewat gelombang besar itu memang mungkin aja bisa terjadi ada ledakan. Mungkin juga karena gelombang-gelombang besar cahaya itu, maka akan terjadi pecahan-pecahan. Jadi mereka itu cuma seperti para ahli, saya katakan. Kalau Anda pernah ingat cerita tentang seorang buta yang ditanya, sesama orang buta pegang gajah. Ada orang tanya, seorang buta tanya kepada yang lain, gajah itu kayak apa sih? Wah, pas yang megang ekornya, oh gajah itu kayak bambu gitu, ya. Lalu orang yang buta yang satunya bilang, salah, gajah itu bukan kayak bambu, gajah itu tipis kayak kertas, karena mereka pegang belalainya. Yang satu teriak lagi kayak batang pohon, karena mereka pegang kakinya. Anda tahu teori-teori ilmuwan di bumi itu cuma merupakan pecahan kecil daripada ilmu di surga itu. Amin. Itu sebabnya seberapa sih kita ini? Bisa apa kita ini? Kita ini cuma segini, saudaraku. Jadi kalau ada teori Big Bang bilang ada ledakan besar, mungkin aja. Karena ada gelombang besar cahaya. Gelombang besar cahaya menghantam belahan bumi yang campur aduk, campur baur, yang rusak bentuknya. Bisa jadi Allah membentuk kayak blender. Blendernya tukang las itu loh, saudara. Bisa pecah, meletek-meletek. Nah, jadi jangan kaget. Saya cuma ingin ingatkan bahwa ketika Sang Maharaja berucap sepatah kata, maka ucapan Sang Maharaja ini punya kuasa untuk memerintah semua ciptaan yang ada untuk bergerak. Ketika Tuhan memerintah Laut Kolsom untuk terbelah, dengan sendirinya para pasukan bumi, bukan pasukan langit, tentara langit, pasukan bumi, memerintahkan angin timur. Hei, angin timur, kamu yang bisa belah Laut Kolsom, tiupanmu yang bisa belah Laut Kolsom. Lalu angin timur berjalan, lari dengan kencangnya, dan Laut Kolsom. Itu kebesaran kuasa firman. Anda ingat di film silat, seorang raja, seorang kaisar yang berkuasa, tidak perlu datang bawa suratnya, saudaraku. Lalu utusan yang datang bawa surat itu membacakan, semua pejabat di daerah lutut untuk melaksanakan segala perintah kaisar, kecuali pemberontak. Langit, bumi, seluruh isinya takluk, tunduk. Bahkan tentara langit, saya katakan juga tentara bumi, pasukan di bumi ini tunduk dan tidak ada yang tidak, kecuali yang berontak, yang namanya Lucifer.
Anda mau ngikut yang taat atau yang berontak? Saya ingatkan, ucapan Allah itu sungguh luar biasa. Makanya ada dituliskan Matius 5 ayat 18. Situ katakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi perkataan Tuhan itu adalah sesuatu yang begitu eksak, tidak bisa batal, dan begitu punya karakter yang kekal. Karena langit bumi lebih gampang lenyap daripada perkataan Tuhan. Itu kuasa penciptaannya luar biasa, saudaraku ya. Kuasa ciptaannya luar biasa. Itu sebabnya mari kita sadari betapa pentingnya firman dalam hidup ini. Kalau engkau punya firman dalam hidup, menjadi pelita, tadi Mazmur 119:105, menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu, artinya menjadi penunjuk langkah hidupmu. Maka engkau juga akan jadi orang yang dahsyat karena kuasa firman menyertaimu. Bagian yang kedua, firman itu punya kuasa untuk mengubah manusia dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya. Kalau seseorang itu memperhatikan firman, Mazmur 119 ayat 105 tadi katakan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka firman itu menjadi tuntunan, panduan untuk menentukan langkah kemana kita mengarahkan langkah kita ini. Sehingga firman itu mengubah diri kita, bukan jadi apa mau kita, tapi diri kita berjalan jadi apa yang Tuhan mau. Itu berubah. 2 Petrus 1 ayat 19. Perhatikan ya, perhatikan 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Jadi kalau memperhatikan, alangkah baiknya. Tadi firman didengar menjadi panutan, panduan langkah. Kalau kita ini memperhatikannya, alangkah baiknya, kata firman Tuhan. Apa baiknya? Ya, hidup kita itu dituntun, dipimpin, bukan cuma sejenak, sebentar, memperhatikan sebentar, enggak, tapi memperhatikannya seperti memperhatikan cahaya daripada pelita. Kalau Anda berjalan di gelap, orang yang masuk ke gedung biskup, saudaraku, setiap trap tangga yang ada di gedung biskup itu pasti ada lampunya. Kalau enggak ada lampunya, tersandung semua. Jadi semua harus memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan firman, hidup kita kesandung-sandung. Makanya Yohanes juga katakan, kalau kamu berjalan di waktu siang, maka kakimu tidak akan pernah terantuk pada batu. Artinya kalau kamu berjalan dan terang itu menerangimu, maka tidak kesandung kita ini langkah kita. Kita akan jalan dan jalan dengan baik karena kita tahu mata kita sudah awas karena ada terang. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Ya. Kita kalau memperhatikan firman, firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini
bekerja di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-26, firman ini akan menyucikan kita seperti orang yang dimandikan. Dimandikan oleh air firman Allah, sehingga kita yang bopeng, kita yang kotor, kita yang cemot-cemot diubahkan jadi bersih, jadi baik, ya. Yohanes 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadamu. Sudah bersih oleh firman, bukan oleh sendiri, oleh firman sudah bersih. Tapi Kolose 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari dalam mulutmu. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru, garis bawahi ini, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Jadi pembaruan oleh firman. Kalau sekali dengar firman, tidak sakti langsung jadi suci, saudaraku. Tapi tiap hari kita dengar firman. Firman itu memperbaiki kita, memperbarui kita, mengingatkan kita, menasehati kita. Seperti pelita yang terang menerangi jalan kita. Di depan ada batu gede, di depan ada ledok, di depan ada. Jadi kita berhati-hati supaya kaki kita tidak terantuk. Dalam terjemahan yang lain itu jelas, lebih jelas di Kolose 3 ayat 8 itu, The Message menuliskan, saudaraku ya, tapi Anda tahu lebih baik sekarang, ya. Tapi Anda tahu lebih baik sekarang. Jadi pastikan semuanya pergi untuk kebaikan. Kalau Anda sudah tahu yang lebih baik, pastikan Anda pergi untuk kebaikan. Buang temperamen yang buruk, yang mudah tersinggung, yang kejam, yang banyak sumpah sapa, itu dibuang semuanya. Dan ayat 10, sekarang Anda mengenakan pakaian baru. Setiap item dari cara hidup baru Anda dibuat khusus oleh Sang Pencipta dengan label di atasnya. Jadi Anda punya cara baru. Semua model lama sudah usang, sudah dibuang. Ini terjemahan The Message bagus. Kalau Anda tahu, sudah lebih tahu sekarang, Anda harus ambil langkah. Buang yang lama, buang yang tidak baik, karena pergi kepada yang baik, masuk kepada temperamen yang baik. Buang temperamen yang tidak baik, karena sekarang ketika engkau membuang temperamen yang tidak baik, engkau sebetulnya sedang mengenakan jubah yang baru, di mana Allah pasang label namanya di atas semuanya itu. Saudaraku, firman itu punya kuasa mengubah segalanya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat itu dituliskan tentang seorang wanita Samaria yang dulunya dia adalah wanita tidak baik, wanita lacur, saudaraku, wanita yang asusila. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, firman ini diterima, direspon dengan baik. Wanita yang asusila ini sudah diubahkan menjadi wanita pemberita Injil kebenaran. Anda masa mau kalah sama tentara langit, sama tentara bumi? Ada hal-hal ekstrim terjadi, saudaraku. Tidak musimnya air hujan deras, tapi karena Allah berfirman, Allah mengubahkan dari yang kering menjadi banjir besar. Kapan itu? Waktu Nabi Nuh. Ya, Kolsom tadi saya sudah sebut. Allah berfirman, maka Kolsom itu terbelah jadi dua. Demikian juga Yordan
Ketika Allah berfirman, orang Israel yang mengusung peti perjanjian, ketika menjejakkan kakinya di air Yordan itu berhenti untuk mengalir dari hulu ke hilir, tapi kembali berbalik. Saudaraku, firman yang didengar, diperhatikan akan menjadikan perubahan besar terjadi. Air sungai Yordan saja bisa berubah, air laut Kolsom bisa berubah, air bah itu bisa datang tiba-tiba. Dan bukan cuma air, matahari yang harusnya beredar di siklusnya, ketika Tuhan mau, matahari berhenti. Kapan itu? Zaman Yosua perang, matahari berhenti sampai orang Israel menang. Matahari juga bukan cuma berhenti, matahari bisa mundur, berubah. Saudaraku, kapan? Zaman Raja Hizkia minta tanda ketika sakit disembuhkan. Jangan kalah sama tentara langit. Tentara langit tadi dikatakan adalah merupakan tauladan, yang memberikan tauladan kepada kita. Sekalipun dia besar, sekalipun dia bercahaya, sekali apapun keadaannya, tapi ketika Tuhan memberikan perintah, dia akan mentaati. Dan ketaatan ini membuat perubahan besar dalam hidup kita juga. Kalau kita ini hidup dalam dosa, jangan kalah. Saudaraku, ketika firman diucapkan, firman punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengubahkan keadaan kita. Tentunya dari yang jelek jadi yang lebih baik. Besok jadi yang lebih baik lagi. Jadi yang lebih baik. Dari tiap hari firman itu kita beri kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Kita bukan lagi ciptaan yang lama, tapi kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Mari saudaraku ya. Jadi ada kuasa firman yang mencipta, ada kuasa firman yang mengubahkan, dan satu lagi kuasa memulihkan. Firman punya kuasa memulihkan. Saudara, bumi di ayat Kejadian 1 ayat 1 dan 2 sudah berapa kali kita bahas. Itu kalau bukan karena firman, maka tidak akan pernah terjadi pemulihan ini di bumi. Itu sebabnya firman punya kuasa untuk memulihkan. Tadi wanita Samaria, dari perempuan asusila jadi baik, berhenti karakter lamanya, dan dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Dia cerita jadi wanita baik-baik dan bahkan memberitakan tentang Injil ini. Di dalam Yesaya pasal 37 ayat 4 dan seterusnya, di situ diceritakan tentang nubuatan bahwa Israel kondisinya seperti tulang-tulang yang sudah kering. Tulang-tulang bukan cuma tulang kering, tapi tulang kering yang merotoli, saudaraku ya. Tapi oleh kuasa firman, maka firman ini bekerja dengan luar biasa. Ketika firman diucapkan, tulang-tulang yang terserak disuruh kumpul, tulang itu bergerak semua bisa kumpul. Tulang yang kumpul tidak punya otot. Tuhan bilang, firman Tuhan katakan otot, ada otot yang menghubungkan. Tuhan bilang timbul daging, ada daging yang timbul. Tuhan bilang ada nafas hidup, ada nafas hidup. Saudaraku, kalau hari ini keadaanmu seperti tulang kering, wis gak duwe apa-apa meneng, covid ngentek-ngentek no, wis susah, ndak punya sopo-sopo lagi. Kenapa? Karena semua sudah terpecah. Kuasa firman bisa memulihkan keadaanmu, bisa memulihkan hubunganmu. Kuasa firman itulah yang bisa mengadakan segala.
Dan ingat nanti sampai Yesus datang kali yang kedua juga, ketika nafiri firman Allah ditiupkan, maka orang-orang yang mati dan matinya dalam Tuhan, mereka pun taat mendengar dan bangkit. Orang yang belum mati akan menerima keubahan. Siapa yang bisa menerima keubahan? Adalah orang-orang yang memperhatikan firman dan menerima firman menjadi panduan dalam hidupnya. Yang diubahkan dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Orang itu bukan cuma terima keubahan, tapi akan menerima pemulihan. Dipulihkan untuk jadi seperti ciptaan semula, segambar dengan gambar Sang Khalik. 3, kuasa firman. Lalu kita sedikit membahas manfaat firman dalam hidup ini. Dalam hidup yang sekarang dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka kamu akan menerimanya. Itu ada di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saudaraku, untuk itulah orang-orang Israel dilatih oleh Tuhan untuk mana, memberikan mereka makan mana yang tidak pernah tahu. Mereka lapar, mereka diberi mana. Ulangan pasal 8 ayat ke-3, butuh kerendahan hati. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup sesungguhnya dari segala yang diucapkan oleh firman Allah. Itu juga ada di Matius 4 ayat yang ke-4. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi saudaraku, untuk hidup yang sekarang, firman itu mendukung kita, menopang kita. Coba dilihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi ini yang sekarang ini terpelihara dari api yang disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan oleh orang-orang fasik. Jadi 1 Petrus 3 mengatakan, kalau kita pasti bisa hidup di bumi, bumi masih terpelihara, itu oleh karena firman memelihara keadaan bumi. Dan ingat, kalau firman itu ada di dalam hati kita, kita bisa minta kepada Tuhan dan Tuhan menyiapkannya untuk kita. Manusia hidup yang dikejar apa? Seringkali nafkah. Seringkali memang saudaraku, manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Tapi ingat, bukan cuma makanan jasmani yang kita butuhkan. Daging tubuh butuh makanan jasmani, tapi jiwa dan roh kita butuh makanan rohani. Jangan biarkan rohmu kelaparan. Tuhan ingin memberikan penjelasan yang lebih kepada orang-orang Israel. Itu sebabnya sekalipun mereka tidak kenal nenek moyang mereka, tidak kenal mana. Mana itu artinya roti surga. Manusia bukan hidup cuma dari roti. Sekian tahun perjalanan orang Israel dikasih roti surga. Untuk hidup yang akan datang, bagaimana? 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan kedatangan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit binasa dalam api dan unsur-unsur bumi akan hancur karena nyalanya.
ada waktunya ketika Yesus datang kali yang kedua. Firman ini berfungsi untuk apa? Sekarang berfungsi untuk memelihara bumi. Tapi ketika nanti Yesus datang kali yang kedua, bumi dihancurkan. Makanya dikatakan lebih mudah bumi hancur daripada sepatah kata firman, setetek firman itu diubahkan. Yohanes 6 ayat 63 dituliskan bahwa firman itu adalah roh yang hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Dan roh yang hidup inilah yang memindahkan kita oleh perkataan. Perkataan-perkataan itu berbicara firman adalah roh yang hidup. Dan oleh roh yang hidup, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Saudaraku, untuk hidup yang sekarang, bumi ada terpelihara karena firman. Kita juga terpelihara karena firman. Kita butuh makan, tapi jangan lupa makanan rohani, firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan, itu adalah roh yang hidup, yang menghidupkan siapa saja yang mendengarnya. Itu sebabnya ketika kita mendengar, kita memperoleh kehidupan. Roh Allah menghidupkan, firman Allah menghidupkan kita, sehingga kita ini harusnya binasa, tapi diubahkan, dipindahkan dari yang binasa ini menjadi punya hidup yang kekal, punya kehidupan yang kekal. Dunia akan lenyap. Makanya ayat menuliskan, kalau demikian keadaannya, bagaimana kita harus memperhatikan firman, harus menjalaninya, dan kita harus menghargainya. Betapa kudusnya kita harus hidup, supaya ketika bumi dilenyapkan dalam api, kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Jadi ingat, firman punya kuasa penciptaan, firman punya kuasa mengubahkan, firman punya kuasa memulihkan kita untuk kembali menjadi segambar dengan rencana semula. Dan fungsi firman dalam hidup sementara dunia ini, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, dunia ini dipelihara oleh firman sampai Yesus datang kembali kali yang kedua. Dan ketika Yesus datang kembali kali yang kedua, kita yang dipenuhkan dengan firman, yang setiap hari mengalami keubahan, diubahkan dari sehari ke sehari. Manusia lama kita lenyap, manusia baru kita terbit, yaitu manusia yang sudah dipulihkan menjadi segambar dengan gambar Sang Pencipta. Kita ini sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Bumi boleh lenyap, boleh binasa, boleh sirna, tapi orang yang memperhatikan firman-Nya sudah dipindahkan, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Berikan kepada kami kesadaran yang lebih, Tuhan, betapa pentingnya firman itu dalam hidup kami. Betapa kami ini punya ketergantungan yang penuh kepada firman Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami ini boleh mengalami keubahan oleh kuasa firman. Diubahkan dari sehari ke sehari, dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga kami mengalami pemulihan oleh kuasa firman. Kami mau terpelihara saat kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami mau dipelihara oleh firman Tuhan. Kami mau memperhatikan firman, dan firman yang merupakan roh yang hidup boleh menghidupkan hidup kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semuanya. Firman itu adalah Allah sendiri pada mulanya, yang awal
adalah firman, dan firman selalu bersama-sama dengan Allah, dan oleh firman mula kami semua boleh ada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu. Mari Tuhan tambahi minyak urapan untuk membuka pengertian kami lebih, bukan hanya pengertian kami, tapi penghargaan kami yang lebih kepada firman, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku, dan kami adalah orang yang menerima hidup kekal oleh karena dipelihara oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akhiri ibadah kita kali ini, kita pujikan, dimuliakan. Dimuliakan